Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin dan Baba'un fi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sadatinal ulama minal a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wa naqsu bidzikri ajunan Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sayyidus Sabiti SAG SPT. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Baitur Rahman, yang mudah-mudahan Allah tetap panjangkan umurnya, tetap sehat disehatkan setiap langkahnya. Wallahu amrakum wa mata'allahu bi kulli hadatin fi sihatin wa afiyah. Dan yang saya hormati juga Al-Ustaz Rafi'i Rahman SAG selaku wakil, selaku ketua yayasan Pondok Pesantren Baitur Rahman TC, yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bermuajahat yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang insyaallah dengan penuh mubarakah pada kesempatan kali ini yaitu agama mengajarkan kasih, bukan permusuhan. Hadirin rahimakumullah, agama ini, agama Islam, datang bukan untuk menebar kebencian, tapi apa? Tapi untuk menyebarkan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk membuat manusia itu takut, tapi untuk menenangkan hati mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba kita renungkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin itu ini luas sekali maknanya. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan hanya membawa rahmat, bukan hanya membawa rahmat untuk orang Islam saja, untuk para kita ini orang Islam, akan tetapi untuk seluruh manusia. Baik ada yang non-muslim, kita kan ini muslim ya, ada yang non-muslim, ada yang makhluk, tumbuhan, intinya semua makhluk. Maka kalau ada orang itu mengaku beragama, ada orang mengaku beragama tapi lisannya kasar, apa ya, bahasa Maduranya wajah kasar, cuma bentak kasar, suka memusuhi, suka menyakiti, maka itu tanda bahwa agama itu belum benar-benar meresap dalam hatinya. Jadi kalau masih ada kalian di antara kalian masih lisannya masih berkata kotor,
itu berarti agama dalam dirinya itu belum meresap. Paham? Hadirin yang dimuliakan Allah, juga Rasulullah SAW itu bersabda, janganlah kalian itu saling membenci, saling membenci dan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi ini merupakan bentuk pesan penting dari Rasulullah SAW untuk kita semua, terutama para remaja termasuk para santri juga. Ini juga termasuk bentuk pesan Rasulullah. Apa pesannya? Kalau kita ingin melihat sejauh mana seseorang memahami agamanya, lihatlah bagaimana ia memperlakukan sesama. Kalau ia lembut, penuh kasih, tidak mudah marah, maka disitulah cerminan keimanan sejati. Hanya sampai dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Teman itu tergantung pada temannya. Kalau kamu kumpulnya sama orang baik, maka kamu jadinya baik. Kalau kamu kumpulnya sama orang yang gak baik, sama orang yang nakal, kamu akan dicatat orang yang nakal, meskipun kamu termasuk dari golongan orang yang baik. Itu yang dimaksud al-mar'u ala dini khalilihi. Sampai juga dikatakan al-mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini banyak sekali ujian di dunia maya, ujian di dunia nyata juga. Di sosial media ini juga banyak ujian. Orang itu ketika kita memegang handphone, gampang sekali itu saling mencaci. Kita menemukan salah satu teman kita update statusnya gini, terus sampean jawab apa sok-sokan. Nah, itu juga bentuk hati kita. Intinya jangan kalian lakukan seperti itu. Puji doaki mantan dari orang yang lebih bagus. Gitu aja, nggak usah jadi. Jadi di media sosial itu banyak sekali saling menghina, saling mencaci, bahkan kadang membawa nama agama untuk menyebar kebencian. Sekarang ini ada di viral itu. Kebetulan dari marga Habaib itu tahu Habib Bahar ya? Ya, Habib Bahar itu sekarang yang viral katanya istrinya ini punya istri tapi diselenggarakan itu, katanya yang viral di sosial media. Nah, kalau kita menyikapi masalah tersebut, udah diem aja, gak usah ikut campur tentang ini. Habib Bahar ini punya istri dalam lain. Intinya jangan memihak antara A dan B. Kita cukup diam aja, gak perlu ikut campur urusan orang. Itu juga dia merupakan salah satu bentuk kita menjaga diri kita aman dan tenang daripada itu kan.